Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Melani dengan NPM 2215061071 dari kelas PSTIC. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi variabel gitu ya. Ini modul 2, subbab modulnya adalah 4, jadi 2.4 begitu. Kita lanjut ke materinya. Oke. Apa sih itu variabel? Jadi, variabel pada Python ini seperti wadah yang digunakan untuk menyimpan sebuah nilai. Variabel ini dapat sebuah nama dan nilai dari variabel tersebut. Aturan-aturan dalam menuliskan nama variabel begitu. Ini yang pertama adalah nama variabel harus terdiri dari huruf besar atau huruf kecil. Bisa juga diberikan dengan angka ataupun karakter berupa underscore begitu. Kemudian nama variabel harus dimulai dengan huruf. Karakter underscore ini dinamakan huruf ya. Kemudian poin keempat nih, nama variabel tidak boleh berupa kata-kata khusus dalam Python. Jadi tidak terbaca gitu. Kemudian huruf besar dan kecil diperlakukan berbeda. Ini sebagai contoh ada Alice gitu ya tulisannya, yang mana A-nya kapital dan L sampai E ini adalah huruf kecil. Kemudian ada Alice ke semua hurufnya berupa kapital. Nah, dalam Python ini keduanya ini merupakan dua nama variabel yang berbeda. Akibatnya terbacanya juga berbeda begitu ya. Nah, ini contohnya. Kan tadi tidak boleh angka duluan ya, ini jadi salah. Kemudian ini ada spasi, harusnya kita bisa memberikan underscore. Kemudian yang benar ini ada adios, bisa underscore, Senora, begitu. Selanjutnya adalah keywords. Ini ada kata-kata kunci yang tadi sebelumnya tidak boleh digunakan ya, ini kata-kata khusus itu. Itu juga keyword ini termasuk. Nah, jadi keywordnya adalah kata kunci yang dipesan. Adalah kata yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat diubah. Terdapat kata kunci yang tidak dapat diubah, tidak dapat digunakan begitu sebagai nama, baik untuk variabel ataupun fungsi, ataupun entitas bernama yang akan dibuat. Nah, keywords ini terdiri dari the false, not, true, and assert, fake, class, continue, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, non-local, not, or, pass, base, return, try, while, with, and yield. Nah, ini adalah keywords yang tidak bisa digunakan begitu dalam menggunakan variabel. Ini ada contohnya nih, misalnya kita mau pakai sebuah variabel import. Nah, kita nih nggak bisa nulis kata import yang i-nya nih dalam hurufnya, awal hurufnya kecil ini nggak bisa, ini menggunakan keywords gitu ya. Tapi kalau i-nya kapital nih seperti ini bisa digunakan. Habis itu variabel ini dapat digunakan untuk menyimpan nilai uh, ataupun dari jenis apapun begitu ya. Nilai variabel adalah memasukkan sebuah nilai pada suatu variabel. Nah, nilai yang dimasukkan ini bisa berupa bilangan bulat, default, dan juga string. Dalam menerapkan nilai variabel dapat ditulis dengan nama variabel, kemudian lalu ada tanda sama dengan, kemudian ada nilai yang dimasukkan pada variabel. Kemudian nih ada contohnya, ada variabel
Nilai variabelnya adalah var sama dengan 1. Jadi dia ini memberikan nilai dari variabel var ini dengan nilai 1. Nih, seperti ini. Ini juga ya, pada line keduanya ada account balance. Ya, ini memberikan nilai pada variabel account balance ini dengan nilai 1000.0. Kemudian ada file name, dia juga ini memberikan nilai dari variabel file name ini berupa string yang berupa yaitu nama ya, John's Day. Gitu. Kemudian ada print dari variabel account balance, file name, ini outputnya seperti itu. Kemudian ini adalah contoh ini menyebabkan kesalahan. Coba tebak, kenapa di foto ini merupakan penyebab kesalahan? Nah, penyebabnya adalah yang pertama, line pertama ini dia adalah variabel berupa variabel var yang mana semua huruf V ini kecil, tidak ada kapital satupun yang diberi nilai 1. Kemudian pada line kedua ada perintah untuk menampilkan dari variabel var. Tapi pada huruf pertama kata var ini adalah kapital. Jadi tidak bisa ya. Jadi var dan var ini adalah entitas yang berbeda. Tidak memiliki kesamaan sejauh menyangkut kaitan menggunakan kaitan gitu. Kita ini dapat menggunakan fungsi print dan menggabungkan teks dan variabel menggunakan operator plus atau tambah untuk menampilkan string dan juga variabel. Kita bisa menggunakan nih menggabungkan teks. Jadi variabel ini menggunakan operator tambah ya, ada plus. Kemudian ada tanda sama dengan sebenarnya itu adalah operator penugasan. Jadi operator memiliki sintaks yang sederhana dan interupsi yang tidak ambigu sama dengan. Jadi operator ini memberikan nilai argumen kanannya ke kiri gitu. Sedangkan argumen kanan mungkin merupakan ekspresi kompleks yang sewenang-wenang yang melibatkan literal, operator, dan variabel yang sudah ditentukan. Kemudian ini ada kode program ya. Ini adalah yang pertama dia memberikan nilai dari variabel var itu 1, kemudian juga perintah untuk menampilkannya. Kemudian nih huruf var sama dengan var ditambah dengan 1. Ini jadi variabel var ini dia membuat nilai baru lagi nih dari variabel var, yang mana variabel var yang tadi kita sudah ketahui ya itu kan nilainya 1, kemudian ditambahkan nilai 1, maka yang ditampilkan adalah nilai 2. Ini jadi memuat variabel baru bernama var dan meletakkan 1 ke dalamnya. Ini secara teoritisnya yang ditulis gitu ya. Sama saja, jadi kayak Python itu memperlakukan tanda sama dengan tidak sama dengan, tetapi sebagai menetapkan nilai. Itu yang tadi telah saya jelaskan. Kemudian ini dia. Dia ini sudah menetapkan nilai dari John, memberikan nilai itu pada variabel John itu 3, Mary itu 5, dan Adam itu nilainya adalah 6. Kemudian pada line ke-7 ada perintah untuk menampilkan nilai dari John, Mary, dan Adam. Kemudian ada line ke-10 ini adalah total apples, jadi total dari apel ini menggunakan tanda tambah ya operatornya. Tambah, jadi John ditambah dengan Mary, ditambah dengan Adam. Kemudian pada line ke-13 adalah untuk menampilkan hasil dari totalnya.
Nah, pada line ke-16 juga ada perintah untuk mengambil akarnya, semuanya ada tambahan berupa stringnya itu total numbers of apples, gitu. Oke, lanjut. Ini tuh kayak perintah gitu ya. Perintah untuk mengubah nilai dari kilometer ke mili dan mili ke kilometer. Kebalikannya begitu. Nah, diketahui juga kalau 1 mili ke kilometer itu besarnya adalah 1,61. Nah, ini kan kayak ada soal gitu ya, ada perintahnya nih, diketahui 1 kilometer sebuah variabel kilometer, ini itu adalah 12,25 dan milinya adalah 7,38. Kita ubah kilometer ini ke dalam mili, yang mana kita menuliskan kode programnya, kita buat sebuah nama variabelnya dulu, kilometer mili sama dengan kilometer dibagi dengan 1,61. Kenapa dibagi? Karena yang sudah kita ketahui kalau 1 mili ke kilometer itu 1,61. Jadi kalau kilometer ke mili, maka kita harus baginya. Nah, ini ada perintah dari mili 7,38 ini ubah ke kilometer, maka dikali 1,61. Nah, ini pada line ke-8 dan 9 adalah untuk menampilkan dari mili ke kilometer dan kilometer ke mili, yang mana ini ada kode program berupa round, itu kalimat apa? Tanda koma begitu ya, belakang koma. Jadi mils to kilometer, koma 2 itu maksudnya adalah yang di belakang koma itu hanya 2 angka. Gitu. Jadi round ini berupa penggunaan tanda koma gitu yang ada 2 ini merupakan 2 angka di belakang koma. Jadi hasilnya ini adalah dari 7,38 mili ini menjadi 11,88 km. Kemudian ada 12,25 km ini berubah menjadi 7,61 mili. Oke, ini ada web juga, yang mana ini adalah perintahnya tuh mencari nilai dari persamaan yaitu 3x pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x kemudian dikurangi dengan 1. Kemudian menetap X sama dengan 0, X sama dengan 4X. Y-nya ini 3X pangkat 3, ini. Dia ini yang, ini sebenarnya ada apa perintahnya tuh ada kayak 3 soal gitu, kita memberikan nilai X-nya. Situ ada 0, X sama dengan 0, ini memberikan nilai dari X ini adalah 0, kemudian ada 1, kemudian ada minus 1, begitu. Nah, begini caranya. Ini kalau dikalikan biasa itu tanda bintangnya 1 ya. Jadi kalau pangkat ini ada tanda bintangnya 2, itu sebagai pangkat, begitu. Nah, nanti hasilnya yang akan dihasilkan adalah kalau X sama dengan 0, Y-nya ini hasilnya adalah minus 1. Kenapa 0? Ini bentuknya fold gitu ya. Kemudian jika X sama dengan 1, maka hasilnya 3,0 begitu. Kemudian jika X-nya sama dengan minus 1, maka hasil Y-nya adalah minus 9 di minus 9,0 gitu, 9,0. Jadi hasilnya sudah terpenuhi ya dari 3x pangkat 3 dikurangi dengan 2x kuadrat ditambah dengan 3x dikurangi dengan 1. Nah, itu dia video penjelasan saya itu tentang variabel gitu. Ada dan penggunaan nama variabel memberikan nilai dari variabel, kemudian menuliskan variabel itu dengan benar seperti apa. Nah, semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.